Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Immaculata Aloburga dengan NIM 2021-2105134. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang objek sebagai parameter. Persyaratan yang pertama sebelum kita lanjut mempelajari materi ini, yaitu yang pertama kita harus menguasai apa itu kelas, yang kedua apa itu access modifier, yang ketiga fungsi, yang keempat parameter, dan yang terakhir setter dan getter. Kita masuk di pengertian. Objek dijadikan parameter saat pendefinisian fungsi. Objek akan dilewatkan secara standar dengan menggunakan metode pass by value. Mengakses kelas member yang bersifat public dari luar kelas. Oke, kita langsung saja di praktiknya. Nah, di sini kita akan mempraktekannya. Di sini kita sudah memiliki kode bahasa pemrograman C++ yang nantinya kita lengkapi untuk menerapkan sebuah fungsi yang memiliki parameter berupa objek Langkah pertama yaitu kita buat dulu kelasnya. Kelasnya di sini saya beri nama isi. Kelas ini memiliki dua member. Yang pertama adalah sebuah data variabel, yaitu variabel nilai. Dan sebuah fungsi, yaitu fungsi untuk mengisi nilai seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa salah satu kegunaan fungsi memiliki parameter berupa objek yaitu untuk mengakses member kelas yang bersifat public. Jadi fungsi ini mengakses data members dari luar kelas. Data dari sebuah kelas yang akan kita akses dari luar ini harus bersifat public. Di sini kita gunakan akses publiknya. Nah, selanjutnya fungsi yang kita buat ini memiliki sebuah parameter yang nanti yang akan menampung nilai yang kita akan masukkan ke variabel nilai. Nama parameternya di sini adalah nilai baru. Fungsi ini digunakan untuk mengisi nilainya atau untuk mengisi nilai variabel dari nilai tadi. Kemudian nilai kembaliannya. Lalu kita coba run. Bisa.
Jika sampai di sini tidak ada masalah, kita akan lanjut untuk penulisan kode berikutnya. Berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang nantinya akan mengakses fungsi atau data member yang ada di dalam kelas. Tentunya fungsi tersebut kita buat di luar kelas. Ini namanya fungsinya adalah fungsi tampil nilai. Jadi kegunaan dari fungsi ini adalah untuk menampilkan isi yang ada pada variabel nilai fungsi. Fungsi inilah yang akan menjadi sebuah parameter berupa objek. Jadi, untuk mengakses sebuah kelas, kita harus melakukan instansiasi terlebih dahulu terhadap kelas tersebut. Di sini kita sudah memiliki sebuah fungsi yang akan mengakses kelas isi. Jadi, di dalam parameter ini, disinilah kita akan melakukan instansiasi daripada kelas E ini. Karena kelas isi ini akan diakses oleh fungsi tampil nilai, jadi bagian parameter ini kita akan melakukan instansiasi. Instansiasi dari objek ini kita instansiasikan dari kelas ini, kita beri nama isi1, kemudian kita tambahkan sebuah parameter yang akan digunakan untuk memberikan nilai atau memasukkan nilai ke dalam parameter nilai baru ini. Untuk parameternya bertipe integer. Oke, selanjutnya kita jalankan kode programnya. Apakah masih ada error? Oke, tidak ada error. Kita akan melakukan pemanggilan pada fungsi tampil nilai. Di sini di bagian fungsi utama ini, kita juga akan mengakses atau menggunakan kelas. Sehingga untuk mengakses klasifikasi tersebut, kita juga perlu melakukan instansiasi terhadap kelas isi. Jadi kita instansi juga di sini namanya instansinya atau objeknya adalah isi2.
Oke, selanjutnya kita akan mengisi argumen pada saat pemanggilan fungsi tampil nilai ini. Kemudian kita akan memanggil fungsi tampil nilai argumen pada fungsi tampil nilai yang dipanggil ini harus sama jumlahnya dengan argumen fungsi tampil nilai pada saat kita mendefinisikannya. Nah, seperti yang terlihat di sini, kita memiliki dua parameter. Di sini masukkan nilai 90, lalu kita coba run. Nah, hasilnya, nah di sini berhasil. Jadi program yang kita buatkan untuk menerapkan sebuah fungsi di mana fungsi tersebut memiliki parameter berupa objek sudah berhasil kita buat penjelasan dari program yang sudah kita buat. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.